يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ومن تبعهم إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاعلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan kesehatan, rahmatan, fadilah dan anugerah kepada kita semua sehingga kita masih bisa beraktivitas melakukan sholat subuh bersamaan dan juga sholat berani tanpa ada halangan suatu apapun. Semoga apa yang menjadi usaha kita, ikhtiar kita senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya dan penduduk setianya di yaumil qiyamah. Sampai kepada surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Kemarin ayat 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu, inilah kitab Al-Quran, la raiba, yang tidak ada keraguan sama sekali, fihi, di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran itu sendiri, hudan, dalam keadaan menjadi petunjuk, lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Kitab Al-Quran ini adalah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan, dan kitab Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Kipas yang Qala Ibnu Jurayj, qala Ibnu Abbas, Ibnu Jurayj meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dzalikal kitabu ay hadzal kitab. Dzalikal kitabu, yang dimaksud adalah hadzal kitab. Memang dalam fan bahasa Arab itu isim isyarat itu ada yang menunjukkan qaid, ada yang menunjukkan mutawasid,
ada yang menunjukkan gaib, ada hada, ada taka, ada hada, ada daka, ada dalika. Hada itu ini, kalau daka itu tapi sedengan, dan dalika itu tapi jauh. Kalau dalam bahasa Jawa itu iki, kui, kai. Bahasa Indonesia juga kalau ini dan itu. Nah, bahasa Arab tiga, ada, daka, dan dalika. Akan tetapi orang Arab itu kadang-kadang menggunakan kata dalika yang dimaksud adalah hada. Menggunakan kata isyarat menunjukkan jauh, tapi yang dimaksud adalah dekat. Maka dalika kitabu ay hadal kitab. Bukan itu adalah kitab, tapi ini adalah kitab. Dalika bermakna hada. Itulah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abbas. Wa qala qala Mujahid wa Ikrimah wa Sa'id bin Jubair wa Asadi min Ibn Hibban wa Zaid bin Aslam wa Ibnu Jurayj anna dzalika bimakna hada. Sesungguhnya lafal dzalika adalah bermakna hada. Jadi dzalika bukan bermakna itu, tapi dzalika adalah bermakna ini. Wal Arab ta'aradu baina ismail isyarah fa yastaqbiluna kullan minhuma makana al-akhar wa hadha ma'rufun fi kalamil Arab. Orang Arab kadang menggunakan kata hada digunakan untuk dzalika, dan sebaliknya kata dzalika digunakan untuk hada, dan itu telah ma'ruf di kalangan mereka. Maka dzalika maknanya adalah ini, bukan dzalika maknanya itu, ya, maknanya ini. Hada dzalika kitab, ini adalah kitab. Kemudian ada di ayat lain berbunyi wa hada kitabun. Hada kitabun. Dzalika kitabun. Jadi dzalika kitabun, kalimat isim yang jatuh setelah isim isyarah, semacam hada, dzalika, dzaka, dan lain sebagainya. Itu kalau kalimat tersebut tidak ada alif lam, maka susunannya menjadi khobar. Hada kitabun, ini adalah kitab. Hada kitabun atau dzalika kitabun. Hada kitabun anzalna, ini adalah kitab yang aku telah menurunkan. Akan tetapi kalau setelah isim isyarah itu ada alnya, hada kitabun atau dzalika kitabun, maka kalimat yang satu setelah isim isyarah itu disebut musyar ilaih, kalimat yang diisyarahi, maka tetap membutuhkan khobar sesudahnya. Maka lafal dzalikal kitabu khobarnya adalah la raiba fi. Dzalikal kitabu, kitab ini adalah la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Beda dengan dzalika kitabun, itu adalah kitabun kitab. Lafal kitab menjadi khobarnya lafal dzalika. Tapi kalau alkitab pakai alif lam, lafal alkitab menjadi musyar ilaihnya lafal dzalika. Nanti yang membedakan susunan. Kalau musyar ilaih, maka mengikut kepada isim isyarahnya. Wa haka al-Bukhari an Ma'mar ibn al-Musanna an Abi Ubaidah qala az-Zamakhsyari dzalika isyaratun ila alif lam mim
Kalau menurut Imam Az-Zamakhsyari yang sudah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dzalika kitab, ini Alkitab tidak berlaku sebagai musyarilah sebagaimana yang tadi saya jelaskan. Tapi Alkitab ini menjadi sifat dari musyarilah yang tersimpan, yaitu alif lam mim. Maka dzalika alif lam mim itu adalah Alkitab kita. Itu menurut yang dipahami oleh Imam Az-Zamakhsyari. Karena merujuk pada firman Allah yang lain seperti kata la faridun wala bikr awan baina dzalik, la faridun wala bikr, sapi yang tidak tua dan tidak muda, awan baina dzalik, pertengahan di antara yang demikian itu. Maka kata dzalika kembali pada faridun wala bikr, sehingga kata dzalika harus dikembalikan pada kata sebelumnya. Tapi menurut Ar-Raji yang lebih tua, kata dzalika itu musyakilahnya tergantung kalimat sesudahnya. Sebagaimana saya yang terangkan di awal, kalau kalimat sesudahnya ada al, maka lafal dzalika tidak butuh pengembalian pada sebelumnya. Tapi kalau dzalika itu kalimat yang satu sesudahnya tidak ada al, baru dzalika dikembalikan pada sebelumnya. Atau dzalika telah berhenti, tidak ada sambungannya, seperti la faridun wala bikr awan baina dzalik, itu kan titik, sehingga dzalika harus kembali pada sebelumnya. Sebagaimana firman Allah yang lain, dzalika hukmullah yahkumu bainakum. Setelah dzalika tidak ada al, maka dzalika harus kembali kepada sebelumnya. Dzalika yang demikian itu, Al-Quran yang demikian itu adalah hukmullah, sehingga lafal hukmullah menjadi khobarnya lafal dzalika. Dzalika hukmullah yahkumu bainakum wa qala dzalikumullah sama. Wa amsal dzalika mimma usyira bihi ila ma taqaddama dzikruhu wallahu a'lam. Dan lafal dzalika yang diisyaratkan pada yang telah lewat sebagaimana keterangan yang tadi. Wa qadaba ba'dul mufassirin fi ma hakahu al-Qurtubi wa ghairuhu anna dzalika isyaratun ila al-Qur'an alladhi wa'ada Rasul sallallahu alaihi wasallam bi inzalihi alaihi Amit Taurat, Amil Injil, Aunah Bidalika fi aqwalil asyratin. Ada sebagian riwayat, tapi ini riwayat yang sangat lemah, tapi tetap dijelaskan karena dia tahu. Ada sebagian riwayat diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi, itu ada riwayat bahwa lafal dzalika itu kembalinya adalah kepada Al-Quran, Taurat, dan Injil. Dzalika kitab, karena di situ disebut Alkitab. Alkitab itu adalah kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelumnya. Maka Alkitab di sini adalah kembali kepada isinya ya Al-Quran, Taurat, dan Injil. Tapi ini pendapat yang sangat lemah. Wal kitab Al-Quran, karena kitab di sini yang jelas adalah Al-Quran. Kitab di sini adalah Al-Quran. Innal murad bidzalika kitab isyarah ila Taurat dan Injil kama hakahu Ibnu Jarir wa ghairuhu faqad ab'ada an-najhata wa abraqa fi tanazul wa taqalluf ma la ilma lahu bi. Dikomentari oleh Ibnu Katsir sendiri bahwa pendapat yang mengatakan bahwa dzalika kita kembalinya adalah kepada Taurat, kepada Injil, kepada kitab-kitab yang terdahulu adalah merupakan pendapat yang sama. Kenapa? Karena tadi kan kitab yang kemudian lari kafir di sini yang dimaksud adalah Al-Quran. Dan jumhur ulama mengatakan Alkitab di sini yang dimaksud adalah Al-Quran, karena Al-Quran
itu banyak namanya, banyak sebutannya. Al-Quran itu bisa disebut Al-Furqan, Al-Kitab, dan yang lain. Dan dari Al-Kitab adalah yang dimaksud Al-Quran, bukan kitab yang lain. La raiba fi, dari Al-Kitab, ini kitab adalah la raiba, tidak ada keraguan sedikit pun fihi di dalam kitab ini, di dalam Al-Quran ini. War-raib, arti raib adalah asyak. Yang dimaksud raib adalah keraguan. Sehingga la raiba tidak ada keraguan sama sekali. Qala As-Sabi an Abi Malik an Abi Shalih an Ibni Abbas an Murrah al-Hamdani an Ibni Mas'ud wa an Nasir bin ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Malik, dari Abi Shalih, dari Ibni Abbas, dari Murrah al-Hamdani, dari Ibnu Mas'ud, dan dari sebagian golongan orang-orang dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa la raiba fi ay la syakka fi. La raiba fi ay la syakka fi. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalam Al-Quran. La syakka fi, la raiba fi ay la raiba mawjudun fil Al-Quran. Karena la raiba adalah la nafi jenis. La nafi jenis tansibun nakirah bi ghairi ta'wil wa khabaruhu mahdhuf taqdiruhu mawjudun. La adalah la nafi jenis yang menasabkan isim nakirah tanpa ta'wil dan khabarnya dihilangkan apabila diperlihatkan adalah mawjud. La raiba, tidak ada keraguan. Mawjud, tidak ada keraguan itu ada fihi di dalam Al-Quran itu. Artinya sama sekali tidak ada keraguan. Wa qala Abu Darda wa Ibnu Abbas wa Mujahid wa Sa'id bin Jubair wa Abu Malik wa Nafi' maula Ibnu Umar wa Atha wa Abu Aliyah wa Rubai bin Anas wa Ibnu Hibban wa Asad wa Qatadah wa Ismail bin Abi Khalid qala Ibnu Abi Hatim la a'lama fi hadhihi khilafan. Dari beberapa riwayat ini, bahkan yang terakhir dari Ibnu Abi Hatim yang diriwayatkan dari Mujahid mengatakan la a'lama fi hadhihi khilafan. Aku tidak mengetahui tentang makna raib ini terjadi perkhilafan pendapat, perbedaan pendapat. Tapi lafal raib bermakna syak adalah merupakan ijma'ul ulama. Jadi lafal raib bermakna keraguan, berarti la raiba tidak ada keraguan adalah merupakan ijma'ul ulama karena tidak ada satupun yang berbeda pendapat dalam hal ini. Kemudian bahwa al-kalam guna anna hadzal kitab huwa al-Qur'an la syakka fihi annahu nazala min 'indillah. Maka bermakna secara global dari kalau kita la raiba fihi, inilah kitab, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Yang dimaksud adalah hadzal kitab huwa al-Qur'an. Kitab ini adalah kitab Al-Quran. Hadzal kitab huwa al-Quran. Kitab ini namanya adalah Al-Quran. La syakka fi, yang di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun. Annahu nazala min 'indillah, dan Al-Quran itu adalah turun dari Allah Subhanahu wa taala, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah dikuatkan di dalam ayat lain di surat As-Sajdah, Alif Lam Mim Sajdah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim tanzilul kitab la raiba fi min rabbil alamin. Ini memperkuat dari Alif Lam Mim dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Dalam surat Alif Lam Mim Sajdah mengatakan Alif Lam Mim tanzilul kitab la raiba fi.
Allah yang menurunkan kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Mir Rabbil Alamin, dari Tuhan seluruh sekalian alam. Wa qala dan sebagian mengatakan memberikan tafsiran dengan makna la raiba fi, zalika kitab la raiba fi. Mereka mengatakan hadhihi khabar wa maknahu an-nahy. Memang la raiba fi susunannya adalah khabar. Sebagaimana yang saya terangkan di awal, mubtada'nya adalah zalika kitab, kemudian khabarnya la raiba fi, tapi maknanya adalah makna larangan. Ya, khabar wa maknahu an-nahyu. Khabar tapi maknanya adalah larangan. Kalau diperlihatkan berarti berbunyi dzalikal kitab la tartabu fi. Ini adalah Al-Quran, jangan kau ragukan sedikitpun, karena di dalamnya tidak ada keraguan sama sekali. La tartabu fi, jangan kau ragukan sedikitpun Al-Quran itu, karena di dalamnya tidak ada keraguan. Ini para ulama memberikan makna dari kitab ulama ini. Adapun tata cara baca dari kitab ulama ini, hudan lil muttaqin, atau dari kitab ulama ini fihi hudan lil muttaqin. Karena dalam fan tajwid di dalam lawe itu ada titik 3, kemudian di fihi juga ada titik 3 di atasnya. Dalam fan tajwid, kalau ada ayat Al-Quran atasnya ada titik 3, mesti bersisiran. Tinggal renggangnya itu ada yang dekat, ada yang jauh. Maka ulama tajwid mengatakan mu'anaqah indal mutaqaddimain. Di situ titik di salah satu juga wakof, maka boleh wakof di salah satunya. Maka dalam ilmu tajwid ini boleh berhenti di roi, boleh berhenti di fi. Yang tidak boleh berhenti di dua-duanya. Dzalikal kitabul la raib fi hudan lil muttaqin. Tidak boleh berhenti di dua-duanya. Berhenti salah satu. Dzalikal kitabul la raib fihi hudan lil muttaqin, atau dzalikal kitabul la raib fihi hudan lil muttaqin. Itu dalam ilmu tajwid. Tapi bagaimana secara makna? Wa minal qurra man yaqifu ala qawlihi la raib. Memang sebagian ahli qurra berhenti di lafal la raib, wa yaqtadi bi qawlihi fihi hudan lil muttaqin, dan mulai lagi dengan fihi hudan lil muttaqin. Itu terkenal dengan istilah al-waqfu wal ibtida, berhenti dan mulai lagi. Kadang-kadang kita kalau nggak hati-hati, apalagi yang baru mulai ngaji Al-Quran, itu wakaf dan tidak kan sering salah. Salah kemana? Saya ayyuhalladzina amanu, kan terus nggak kuat atasnya, dan mengulang ma'amanu, pulang dari mana itu. Ini ada satu kata yang ujar yang separuh ke sana separuh ke sini, itu nggak boleh, ya. Karena amanu ya Tuhan ladina, ladina itu kata. Untuk kemudian mengulangnya amanu ya, tidak boleh mengulang dari separuh. Maka harus belajar al-waqfu wal ibtida, di mana kita berhenti, di mana lagi kita mengulangi lagi. Nah, itu harus belajar. Nah, ini sebagian ulama, sebagian ahli Quran, mereka berhenti di dalam la-raib, kemudian mengulang di fihi hudan lil muttaqin. Kemudian wal waqfu ala qawlihi la raiba fi, sebagian ada yang berhenti di fi, ya, fi, kemudian baru mengulang hudan lil muttaqin. Terus awalil ayat Allah tidak karena walilanahu yasir qawluhu ta'ala dan sifat bil Quran. Sekarang mana yang lebih utama?
antara berhenti di fi dan berhenti di raib. Kalau berhenti di la raiba fi, berhentinya di fi, maka lafal hudan lil muttaqin adalah menjadi sifat lil Quran, sifat lil Quran. Wadhalika ablagu min qawlihi fihi hudan. Maka berhenti di dalam fi, kemudian memulai dengan hudan lil muttaqin, maka lebih ablag. Di situ lebih mengena, karena nanti Al-Quran itu susunannya apa, hudan itu menjadi sifatnya Al-Quran. Jadi gini jadinya, zalikal kitabu, ini adalah kitab la raiba, yang tidak ada keraguan, fihi, di dalam Al-Quran. Dan sifatnya Al-Quran itu adalah hudan, menjadi petunjuk lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Antara diberhentikan di fi dan di raib itu beda. Dan kalau berhentinya di raib, ya, berhentinya di raib, kemudian memulai fi, itu hudan menjadi mubtada muakhar dari khobar muqaddam fi. Dan kalau kitab ini adalah kitab la raiba, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu sendiri. Fihi, di dalam Al-Quran itu adalah hudan, ada petunjuk. Maka lafal hudan susunannya menjadi khobar mubtada muakhar dari khobar muqaddam yang diawali dengan fihi. Jadi fihi itu adalah khobar muqaddam, kemudian hudan adalah mubtada muakharnya lafal fihi. Mungkin sekilas kita ada sama, tapi beda. Cara penerjemahannya pun berbeda. Zalikal kitabu, ini adalah kitab la raiba, yang tidak ada keraguan, fihi, di dalam Al-Quran, titik. Kemudian hudan, dan Al-Quran itu menjadi petunjuk. Berarti lafal hudan menjadi sifatnya lafal Al-Quran. Berarti kalau yang berhenti di raib, zalikal kitabu, ini adalah kitab la raib, yang tidak ada keraguan, titik, fihi hudan, fihi, di dalam Al-Quran hudan, ada petunjuk. Tapi makna secara hakikatnya adalah sama, yang ada petunjuknya itu ya di dalam Al-Quran itu sendiri. Wahadyun bahuda ya kami min haitsu al-arabiyah ayakuna marfu'an ala naqi wa mansuban ala hal wa qasat al-hidayah lil muttaqin. Lafal huda bisa menjadi rofa, bisa menjadi nasab, dan kebetulan di situ rofa dan nasabnya itu sama. Kalau anak-anak yang baru belajar itu amsilah di awal atau sebelumnya di awal, itu lafal huda itu belakangnya ada alif, namanya alif bengkok. Kalau kita ngertinya kan alif lempeng, nanti kadang lalu maksudnya baru sampai alif lempeng, belum sampai alif bengkok ya. Ada alif yang melengker gitu ya. Nah itu, atau ada yang mengatakan itu alif maksurah, maka terkenal dengan sebutan isim maksur, sehingga rofa, nasab, dan jadinya bentuknya sama. Maka hudan ini mau jadikan rofa, mau jadikan nasab, bacanya ya tetap hudan, tidak kemudian hudun atau hudin, juga tidak. Dia akan jadi naatnya zalikal kitabu, ya hudan. Dia akan jadi khobar mubtada muakhar, khobar muqaddam, juga hudan. Akan menjadi hal, juga hudan. Ada sebagian yang memberi makna hal. Zalikal kitabu la raiba fi, itulah, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudan, dalam keadaan menjadi petunjuk. Ada yang memberi makna seperti itu, hudan dalam keadaan menjadi petunjuk, tapi tetap saja membacanya hudan. Hudan lil muttaqin, kemudian dibacanya dengan bilangna hudan lil muttaqin, karena tanwin bertemu lam, kedua bilangna al hidayah khasat lil muttaqin. Kenapa hidayah itu dikhususkan bagi orang yang bertakwa saja? Iya,
hidayah, tidak dikasih petunjuk di dalam Al-Quran itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa'an wal ladzina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunaduna min makanin ba'id." Katakanlah hai Muhammad, dia Al-Quran adalah lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran itu diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Hudan dalam keadaan menjadi petunjuk, wasyifaan dan jadi obat. Jadi penyembuh. Walladzina la yu'minuna fi adanihim maqrun wa huwa 'alaihim 'am. Dan orang-orang yang tidak beriman, di dalam telinganya ada supel, ada kayak penutup, ya, sehingga dia benar karena ditutup. Wa huwa 'alaihim 'am, dan dia juga buta. Ulaika yunaduna min makanin ba'id, seolah-olah mereka itu seperti dipanggil di tempat yang sangat jauh. Ini menjadi penafsiran bahwa huda, petunjuk, adalah dikhususkan bagi orang yang muttaqin saja, yang beriman saja. Yang tidak beriman, yang tidak muttaqin, maka tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran itu secara hakikat. Walaupun mungkin bisa mempermainkan Al-Quran, mengambil manfaatnya di dunia, tapi tidak akan bisa mengambil manfaatnya secara hakikat, terutama adalah di akhirat nanti. Dalam ayat yang lain ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Quran, dikhususkan pada orang mukmin. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dzalimin illa khasara. Dan kamilah atau akulah yang menurunkan Al-Quran ma huwa syifaa'un, yang di dalamnya adalah menjadi obat, menjadi penyembuh, warahmah, dan menjadi rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang mukmin. Al-Quran diturunkan kepada Allah, Al-Quran diberikan kepada Muhammad, manfaatnya supaya dibacakan kepada umatnya dan menjadi petunjuk dari kegelapan jalan, menjadi petunjuk bagi orang yang tidak melihat jalan, warahmah, syifa, warahmah, dan juga menjadi obat, menjadi penyakit. Yang paling tepat kata syifa di sini adalah syifaul kufri, penyakit, penyembuh dari penyakit kufur, dari penyakit dhalim, dari penyakit maksiat, warahmah, dan juga menjadi rahmat bagi orang mukmin. Karena di sini ada tambahan bala yazidul dhalimina illa khasara. Maka turunnya Al-Quran tidak bertambah kepada orang-orang zalim illa khasara, kecuali tambah kerugian mereka. Berarti syifa di situ bukan berarti penyembuh dari penyakit perut, dari penyakit gigi, dari penyakit jantung, dari penyakit paru-paru dan sebagainya. Karena kalau itu penyakit yang seperti itu, orang-orang zalim, orang-orang kafir, orang ahli maksiat itu bisa juga setelah sakit dia sembuh. Orang zalim yang sholatnya jarang-jarang, setahun 2 kali Idul Fitri sama Idul Adha, sakit, diruqyah pakai Al-Quran, sembuh. Ya sembuh doanya, tapi hakikatnya dia tidak sembuh kalau dia tidak taubat kemudian menjadi orang mukmin. Ya, tapi ketika setelah diruqyah kemudian dia taubat, melakukan sholat 5 waktu, meninggalkan maksiat-maksiat yang biasa dia lakukan, itu dia sembuh. Diobati dengan Al-Quran itu. Karena wala yazidu dhalimina illa khasara, dan tidak bertambah. Al-Quran itu diturunkan kepada orang-orang zalim illa khasara, kecuali tambah rugi. Ya. Quran diturunkan malah tambah rugi, tidak bisa mengambil kemanfaatan di dalam Al-Quran itu. Terus ila bayi dari kaminal ayat ad-dalati ala ikhtisasil mu'minin bin naf'i bil Qur'an. Ada ayat-ayat yang lain juga banyak sekali yang bersamaan atau hampir sama dengan ayat ini yang menunjukkan bahwa huda, lafal huda dikhususkan bagi orang mukmin saja yang bisa mengambil manfaat daripada Al-Quran itu. Li'annahu huwa fi nafsi hudan, karena memang di dalam dirinya itu sudah terdapat
Imam As-Sadi, dari Abi Malik, dari Abi Shalih, dari Ibnu Abbas, dari Murrah Al-Hamdani, dari Ibnu Mas'ud, dari golongan manusia, golongan sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hudan lil muttaqin, yang dimaksud adalah yakni nuran lil muttaqin. Dari kalangan sahabat memberi makna hudan lil muttaqin artinya adalah nuran lil muttaqin, nurun lil muttaqin. Orang yang bertakwa itu dengan adanya Al-Quran itu seperti disinari. Maka ketika Al-Quran dibaca, kita secara fisik menjadi sejuk, menjadi indah. Mendengarkan Al-Quran terasa nikmat dan senang. Yang kedua, menjadi terang. Oh, ini perintah, oh ini larangan. Oh, ini dihimbau untuk ditinggalkan. Oh, ini dihimbau untuk ditinggalkan. Karena hatinya sudah terang, hatinya menerima ini dengan begitu baik, maka kemudian dalam menjalankan perintah Al-Quran dan menjauhi larangan Al-Quran itu terasa indah dan enak, tidak berat. Karena ada orang yang melakukan perintah Allah itu terasa berat, meninggalkan larangan Allah itu sudah terasa terpaksa. Puasa itu kalau nggak wajib, puasa saya nggak mau, terpaksa namanya. Kalau masalah terpaksa, semuanya itu patuh pada Allah. Tidak ada orang yang tidak patuh, hanya patuhnya ada yang suka, ada yang terpaksa. Orang kafir itu juga patuh pada Allah, tapi terpaksa. Coba orang kafir disuruh sakit oleh Allah, mesti mau, ya. Sakit, disuruh mati sama Allah, ya. Tapi dia terpaksa. Beda orang mukmin disuruh sakit oleh Allah, mau dan tidak terpaksa. Maka orang mukmin ridho. Maka bedanya orang mukmin dan orang kafir sakit, orang mukmin itu kalau sakit ridho. Untuk ketentuan Allah. Ridho ya sakit, tidak ridho ya sakit, kan begitu. Maka ridho, maka patuhnya kepada Allah tidak terpaksa, sehingga melakukan puasa, melakukan zakat, melakukan sholat tidak terpaksa, tapi dengan suka rela. Kemudian Abu Razak dari Loha, dari Ibnu Abbas mengatakan hudan lil muttaqin qala hum al-mu'minun alladzina yattaquna syirka bi wa ya'maluna bi ta'ati. Dari Ibnu Abbas mengatakan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, artinya adalah al-muttaqin hum al-mu'minun. Muttaqin itu adalah orang-orang mukmin. Alladzina yattaquna syirka bi, mereka yang meninggalkan kesyirikan padaku. Wa ya'maluna bi ta'ati, dan mereka mengamalkan taat kepadaku. Jadi yang dari Ibnu Abbas bahwa yang disebut dengan muttaqin itu adalah orang mukmin yang meninggalkan kesyirikan dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun tidak menyentuh tentang kesyirikan, dan dia selalu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia adalah muttaqi. Kalau muttaqi berarti berhak mengambil manfaat daripada Al-Qur'an itu. Kalau enggak muttaqi, enggak seperti yang disifati oleh para sahabat ini, berarti tidak masuk ke dalamnya. Imam Muhammad bin Ishaq dari Abu Muhammad Maula Zaid bin Sabit, dari Ikrimah dan juga dari Ibnu Abbas, kata lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa, artinya lilladzina yahdaruna minallahi uqubatahu fi tarki ma ya'rifuna minal huda wa yarjuna rahmatahu fit tasdiqi bima ja'a bi. Apa itu muttaqin? Adalah orang-orang yang takut kepada Allah atas siksa-siksanya apabila melakukan hal-hal yang dia tahu kalau itu dilarang, dan meninggalkan hal-hal yang dia tahu kalau itu adalah perintah, dan dia mengharapkan rahmat Allah dari membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya rumusnya sama, bahwa muttaqin itu adalah Masya Allah. Ada yang memberi makna adalah nur bagi muttaqin, ada yang memberi makna bahwa dia telah meninggalkan syirik dan mengamalkan ketaatan. Ada juga yang memberikan makna bahwa muttaqin adalah orang yang takut kepada Allah atas siksanya, sehingga dia meninggalkan apa yang dia tahu dari larangan-larangan Allah dan melakukan yang dia tahu dari perintah-perintah Allah, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala turun dan
Imam Sufyan As-Tsauri dari seorang laki-laki dari Ansor golongan Hasan Al-Basri, dari Hasan Al-Basri mengatakan tentang muttaqin, ternyata beliau mengatakan ittaqu ma harramallahu alaihim wa atu ma iftaradu alaihim. Ittaqu, berhati-hatilah kalian kepada apa yang telah diharamkan oleh Allah atas mereka, dan lakukanlah, ya, melakukanlah kalian terhadap apa-apa yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti muttaqin. Muttaqin adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa maknanya macam-macam. Bisa diterjemahkan tadi yang meninggalkan kesyirikan, melakukan ketaatan, dan juga bahwa orang yang takut terhadap siksa Allah dan melakukan perintahnya, meninggalkan larangannya. Ada yang mengatakan bertakwa adalah menjadi apa yang Allah haramkan dan kemudian melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Bakar Al-Ayyash, Abu Bakar bin Ayyash sa'alani Al-A'mas. Abu Bakar Al-Ayyash ditanya oleh Al-A'mas anil muttaqin, dari masalah muttaqin. Fa'ajabtuhu faqala li sal anha al-Kilani. Terus aku mengatakan, sudah kamu tanya saja kepada Imam Al-Kilani. Imam Al-Kilani. Fasa'altuhu, maka kemudian aku tanya kepada Al-Kilani. Faqala alladziina yastanibuna kaba'irul ismi, bahwa yang dimaksud dengan muttaqin adalah orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar. Yastanibuna kaba'irul ismi, orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar. Qala farajatu ila Ahmas, kemudian aku tanya lagi kepada Ahmas yang tadi ditanya, suruh menanya kepada Al-Kilani. Faqala yara annahu kadzalik, dan dia berpendapat itulah yang dimaksud muttaqin, orang yang meninggalkan dosa-dosa besar. Wa qala Qatadah, Imam Qatadah mengatakan bil muttaqin hum alladziina na'athumullahu biqaulih alladziina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kalau menurut Abu Qatadah yang disebut muttaqin itu yang nanti sifatnya adalah di ayat di kalimat sesudahnya. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Itulah muttaqin, mereka yang mengimani terhadap hal-hal yang gaib dan mereka yang senantiasa menjalankan sholat. Ini keterangan dari Imam Qatadah. Wahya Ibnu Jurair anal ayat tahu dari kakuluhu, dan ayat itu semuanya adalah mengandung makna itu. Dari Imam Tirmidzi dari Ibnu Majah meriwayatkan dari Bukail dari Abdillah bin Yazid dan Rabi'ah bin Yazid dari Atiyah bin Qais, dari Atiyah As-Sa'di mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yablughul abdu ay yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadran mimma bihi ba's. Masyaallah. Ini lebih tinggi lagi makna muttaqin yang disampaikan oleh Rasulullah ini, yang dari Atiyah Ibnu As-Sa'di. Apa muttaqin kata Rasulullah? La yablughul abdu ay yakuna minal muttaqin. Tidak sampai seseorang hamba sampai kepada derajat muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi, hingga mereka meninggalkan sesuatu yang tidak bahaya, hadran mimma bihi ba's, karena takut jangan-jangan hal itu bahaya. Orang tidak sampai kepada derajat muttaqin hingga orang itu meninggalkan sesuatu yang tidak haram, akan tetapi karena takut jangan-jangan itu haram. Artinya hal-hal yang sifatnya mubah tapi tidak dilakukan itu tidak ada manfaatnya. Ini menyambung dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi kesempurnaan iman seseorang, Islam seseorang adalah bila seseorang itu telah bisa meninggalkan sesuatu hal yang tidak ada manfaatnya. Jadi hal-hal yang kurang bermanfaat, hal-hal yang tidak ada manfaatnya, hal-hal yang mubah bila kita tidak melakukan juga tidak rugi. Orang muttaqin itu tidak melakukan hal-hal itu karena takut jangan-jangan nanti menjadi
haram. Takut jangan-jangan menjadikan dilarang. Jadi hatta yada amala ba'sa bihi habran mimma bihi ba's. Meninggalkan sesuatu yang tidak berbahaya tapi karena waspada, jangan-jangan hal itu nanti bahaya. Itu namanya muttaqin, orang yang berhati-hati. Dari riwayat lain dari Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abdullah bin Imran dari Ishaq bin Sulaiman, yaitu Ar-Razi dari Mughirah, dari Muslim bin Maimun dari Abi Hamzah. Sahabat Abi Hamzah mengatakan, kuntu jalisan inda Abi Waqil. Aku pernah duduk bersama dengan Abi Waqil. Fadakhala alaina rajulun yuqalu lahu Abu Afif. Tiba-tiba masuk seorang laki-laki yang disebut namanya adalah Abu Afif min ashabi Mu'ad. Itu adalah temannya Mu'ad bin Jabal. Faqala lahu Syakib bin Salamah. Kemudian Syakib bin Salamah menanyakan, ya Abu Afif, hei Abu Afif, ala tuhaddithana an Mu'ad bin Jabal. Kenapa kamu tidak menceritakan sesuatu yang didapatkan dari Mu'ad bin Jabal? Kamu kan temannya Mu'ad bin Jabal. Bos ini cerita-cerita fatwa dari Mu'ad bin Jabal itu apa yang penting? Qala bala. Ya sudah, kalau begitu saya tak cerita dari sesuatu hal yang ku dapatkan dari Mu'ad bin Jabal. Sami'tuhu yaqul. Aku pernah mendengar Mu'ad bin Jabal mengatakan, ya bisun nas yaumal qiyamah fi baqi'in wahidin. Besok hari kiamat itu orang atau manusia-manusia itu tertahan di suatu tanah yang lapang. Dari kiamat besok itu manusia itu tertahan di suatu tanah yang lapang. Fayunadi munadin ainal muttaqun. Kemudian tiba-tiba ada suara tanpa rupa yang manggil-manggil, di mana ini yang namanya muttaqin, di mana ini yang namanya muttaqin. Tapi jangan nggak boleh mensiasati guyonan kayak aja itu kadang-kadang guyonan yang berlebihan. Sebenarnya nggak boleh ya. Ya sudah, kalau begitu anak saya tak namanya muttaqin saja. Di mana muttaqin? Atau saya tak ganti nama muttaqin. Itu ada guyonan yang sebetulnya tidak sampai kepada riwayat yang sebenarnya. Kayak ada cerita Abu Nawas. Katanya Abu Nawas ketika mau meninggal, itu dia pesan kepada anak-anaknya, besok kalau saya meninggal, tolong saya dikafani dengan kafan yang sudah jelek-jelek, kafan yang sudah rapuh, kafan yang sudah aman. Itu lah, begitu kenapa? Ya sudah, aku ikut saja. Nah, kemudian ketika dia meninggal dikafani dengan kafan yang sudah lusuh, sudah rusak, bukan yang baru. Akhirnya dikubur. Ketika dikubur, katanya didatangi malaikat. Ketika menanyakan, mana buka? Abu Nawas menjawab, kamu itu bodoh ya malaikat. Mayat sudah lama berdikanya. Nah, yang saya tanyakan itu dengarnya di mana? Gitu ya, dengan malaikat itu menanyakan repot itu pun semangat di mana-mana itu. Maka hal yang seperti itu harus kita waspada. Itu pembohongan kan begitu. Nah, kalau dengar malaikat nanya-nanya itu kita dari mana? Gitu ya. Nah, kalau itu hanya sebagai siasat akan bisa ngapusi malaikat dan orang-orang gampang seperti itu ya. Masya Allah. Ada lagi mungkin orang yang ahli nahwu karena berlebihan dalam ngaji bahasa, lagi-lagi dinisbatkan kepada Abu Nawas. Saya kasihan Abu Nawasnya itu jadi kena, bener enggak gitu ya. Katanya Abu Nawas itu ahli nahwu yang sangat tinggi, yang tidak bisa dijangkau oleh malaikat. Sehingga ketika ditanya, marah juga, malah Abu Nawas balik bertanya, kamu kok nanya saya, man itu man apa? Man mausul atau man istifham? Sehingga malaikat terus pergi. Masa, katanya itu dengarkan gimana? Dialog antara Abu Nawas dengan malaikat ketika di kuburan, Masya Allah gitu ya. Padahal fitnah kubur itu tetap ada, dan jawaban-jawaban di dalam kubur itu adalah sesuai dengan amal kita. Nah, kalau ini adalah realita kata riwayat, ayat mutakin jelas yang dipanggil mutakin sifat bukan nama. Kemudian sudahlah siasati nama kita mutakin, biar ketika dipanggil mutakin kita yang maju, nggak bisa ya. Nah, kalau namanya mutakin, kalau orangnya nggak mutakin ya dia mutakin. Maka kadang-kadang nama itu dibawa oleh masing-masing. Memang ketika lahir dijenengi Muhammad Mutakin begitu ya. Harapannya kan
Muhammad seperti Nabi Muhammad, mutakin yang paling takwa. Tapi ketika dia dari ngaji nggak mau, di pondok dia orang perasaan, sekolahnya muncul terus begitu kan, akhirnya jadi orang yang nggak genah namanya. Walaupun namanya Muhammad Mutakin, itu akan membawa nama tersendiri. Akhirnya orang itu ya tidak memanggil Muhammad Mutakin. Kalau dia tetap jadi orang preman, masa dipanggil Muhammad Mutakin? Mesti ya. Dwi nomor dewi langsung kira-kira tren yang preman itu apa kan begitu ya. Nah, maka nama itu akan membawa sendiri-sendiri. Artinya bahwa perilaku yang kita lakukan itulah yang nama akan dibawa sampai kepada akhirat nanti. Dan ketika ada suara memanggil ainal muttaqin, fayakumuna fi kanfi minar rahman. Kemudian orang-orang muttaqin itu pada berdiri di bawah rahmannya Allah, sifat kasih sayangnya Allah. La yahtajibullahu minhum wa la yastamiru. Allah memperlihatkan datnya, tidak menutupi dirinya. Jadi itu hanya dilihat oleh orang muttaqin di akhirat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Yang tidak ada sedikit pun makhluk yang sama dengan Allah, dan Allah adalah Maha mendengar dan Maha melihat. Orang muttaqin di bawah rahmat dan kasih sayangnya Allah, dan melihat Allah, tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Qultu man al-muttaqin. Kemudian aku tanya, siapa muttaqin yang kemudian ketika ada panggilan kemudian mendekat ke Allah dan melihat Allah itu sifatnya yang kayak apa? Maka Imam siapa dari Abu Afif yang dari temannya Mu'ad bin Jabal meriwayatkan dari Mu'ad mengatakan, qaumun muttaqin itulah satu kaum ittaqu asyirka wa ibadatal awsan, yaitu orang yang meninggalkan kesyirikan, meninggalkan penyembahan terhadap berhala, terhadap taghut, wa akhlasullaha al-ibadata lillah, dan dia hanya mengikhlaskan ibadah pada Allah. Fayamurruna ilal jannah, maka kemudian langsung berlalu menuju pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata disifati muttaqin di situ adalah orang yang meninggalkan kesyirikan, orang yang beribadah ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ibadah itu maknanya sangat luas sekali. Maka yang paling terpenting dalam pembelajaran setiap hari ini bagaimana menyelamatkan hati kita ini, tauhid yang tidak tergoda, tidak ternodai oleh kesyirikan. Karena kalau dia muttaqin, ternyata setelah dipilah-pilah, dia adalah yang tidak syirik, dia menyembah kepada Allah, dia ikhlas kepada Allah, tidak menyembah kepada yang lain, maka bertemu Allah dan berlalu menuju ke dalam surga. Masya Allah, semoga kita termasuk di dalamnya muttaqin yang disebutkan oleh Mu'ad bin Jabal ini, yang kemudian berlalu langsung menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baru dapat setengah ayat, bukan satu ayat ya. Dari kalau kita pula wa fi hudalil muttaqin ya. Kemudian alladzina yu'minuna, insyaallah yang akan datang, semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada halangan suatu apapun. Sekian, persilakan kalau ada pertanyaan. Monggo Pak. Waalaikumsalam. Ya memang sih tafsir yang paling selamat, insya Allah adalah tafsir riwayat. Maka tadi ketika saya meriwayatkan yang memberi makna kayak gini, memberi makna kayak gini, tetap yang mungkin bagi orang yang kurang begitu mengetahui mungkin ngarani kesuwen. Lalu kesuwen ini hanya akan mengatakan nurun lil muttaqin. Salah satu adalah meriwayatkan bahwa muttaqin adalah nurun lil muttaqin. Kita harus mengatakan qala as-Sadi an Abi Malik an Abi Shalih an Ibnu Abbas an Murrah al-Hamdani an Ibnu Mas'ud an Unais bin Ashabi Rasulillah. Kesuwen kok mengarang pondok nurun
di sini sana, supaya tidak terjadi rancu antara penafsir satu dengan penafsir yang lain. Ketika menafsirkan, saya itu tidak ngomong kosong loh. Ini yang ngomong adalah Imam As-Sadi. Imam As-Sadi menerima dari Malik, Malik menerima dari Abi Soleh, Abi Soleh menerima dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas menerima dari Murrah Al-Hamdani, Murrah Al-Hamdani meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud adalah sahabatnya Rasulullah SAW. Dia mengatakan bahwa hudalil mutakin adalah nurun lil mutakin. Nah, tafsir yang seperti itulah yang kita harapkan, insya Allah yang paling selamat. Tapi kalau mengatakan menurut saya, menurut orang ini, menurut itu, yang tidak ada riwayat sampai kepada sahabat itu, yang bisa benar, bisa salah. Kalau sesuai sana, sesuai pada apa yang dijelaskan para sahabat, ya insya Allah benar. Tapi kalau tidak sesuai, bisa jadi salah. Maka tafsir yang paling tepat adalah tafsir riwayat yang sampai kepada para sahabat. Insya Allah benar. Nah, makanya jangan dikatakan kesuwen. Itu memang ya suatu keharusan kan begitu, suatu keharusan. Maka tafsir Ibnu Katsir ini salah satu tafsir riwayat yang paling baik insya Allah ya, karena selalu disebutkan riwayat-riwayatnya. Ketika nanti ada dhaif dia mengatakan ini dhaif, sebagaimana tadi ada riwayat ulang, padahal riwayat itu yang mengatakan bahwa dari kitab yang dimaksud Alkitab itu adalah Taurat dan Injil, tapi kemudian riwayatnya dhaif. Kemudian para sahabat yang lain mengatakan bahwa penafsiran yang seperti itu adalah kurang tepat. Jadi langsung dijelaskan karena riwayatnya kurang didukung baik dalam sanadnya maupun dalam makannya yang bertentangan dengan hadis-hadis yang lebih sahih. Begitu Pak. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, ditutup ya, sudah terbit dari tadi mendung ya. Alhamdulillah saya ada kajian lewat sungai jadi cepat bisa kerja. Kalau lewat sana mesti ketinggalan satu kanan kalau berangkat jam segitu. Tapi lewat sungai cepat sekali, ternyata masih bisa kopi ya di sini, masya Allah. Nah, nggak hujan, rumah saya kan dekat situ, berangkat situ ya. Harus putar kalau hujan, masya Allah. Sekian, semoga bermanfaat. Yang minta maaf. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.